ya. Memang nggak bisa fokus banget gitu ya, gitu. Artinya ya rata-rata teman-teman di Depok ini apa ya menyisihkan sebagian waktu lah buat ngerjain tugas-tugas humas gitu. Nah, jadi apa ya, masih kesulitan juga nih, bagaimana sih sebenarnya proses cara ngembanginnya gitu loh. Gitu. Karena kan ya sadar atau tidak sadar, diakuin atau tidak gitu ya, kan sebenarnya media sosial, pengembangan media sosial ini bukan pekerjaan kami gitu ya, gitu. Jadi karena kami ditunjuk aja jadi humas ya, jadi akhirnya mau ngerjain gitu kan, gitu loh. Nah, ya karena bukan pekerjaan kami gitu kan, dan ini adalah tugas kami dari DPD gitu kan, akhirnya kan kita menjalankan sesuai dengan kapasitas gitu ya, sesuai dengan kapasitas gitu. Nah, sementara kita belum bisa ngembangin karena mungkin ya pertama mungkin ilmunya belum tahu ya gitu ya. Kalaupun kita cari-cari di YouTube selalu banyak referensi gitu kan, gitu. Makanya mungkin saya pikir perlu ada apa ya event khusus gitu ya, yang lebih detail, yang lebih spesifik gitu kan. Bagaimana BPD mengembangkan media sosialnya gitu kan. Gitu. Bagi saya sih itu penting gitu ya, karena ketimbang nonton di YouTube gitu kan ya malah males gitu kan, gitu karena terlalu banyak gitu kan. Jadi saya pengen ya DPW, Humas DPW bisa memberikan banyak informasi, kemudian ya ilmu lah gitu kan berkaitan dengan itu gitu kan. Gitu. Bahkan kemarin juga saya sudah nugasin teman-teman yang tugas di di Facebook, yang tugasnya di Instagram, yang tugasnya di YouTube gitu kan. Saya bilang ke mereka, saya ini cuman bisa ngeliput nih gitu kan. Saya upload udah, tapi proses bagaimana mengembangkan ini, kemudian macam-macamnya itu saya serahkan ke teman-teman gitu loh. Nah, sampai saat ini jujur saya belum dapat laporan gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman ini pun ya memang satu yang saya instruksikan adalah masih sekolah gitu ya. Artinya saya juga masih mencari-cari sebenarnya gitu kan. Gitu. Kenapa saya instruksikan kepada teman yang lain? Karena saya bukannya nggak ada waktu gitu ya, tapi udah repot sama kerjaan gitu kan ya. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Saya cukup meliput dan upload gitu kan. Nah, bagian pengembangannya saya kepengen ada teman yang lain ya, dan saya sudah tugaskan. Tapi memang belum ada laporan. Oleh karena itu, bagi saya sih kesulitannya pertama yaitu bagaimana mengembangkan ini gitu loh. Nah, lebih detail, lebih spesifik gitu kan. Nah, apalagi saya di Depok ini dan teman-teman tuh ya gitu, kebanyakan guru gitu kan yang tugas ngajar aja udah gitu. Gitu kan ya. Jadi saya mah sebenarnya lebih nungguin kapan nih ada kegiatan mungkin pelatihan ya gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan media sosial detail gitu kan. Gitu. Itu kan dari Depok ya. Terima kasih. Siap mantap ini Kang Depok ini. Ya, untuk Kang Topik terima kasih untuk selama ini udah jadi susah ya Kang Topik juga dari awal membangun Humas Kota Depok ini ya, dari gak ada sampai ada itu sudah luar biasa gitu. Jadi kita dimulai dari nol, dari nggak ada fasilitas pastinya kan gitu. Bahkan menggunakan fasilitas sendiri. Apalagi udah ada 5 orang ini udah bagus, udah ada modal gitu ya terkait ya, walaupun saya tahu lah itu pasti sulit gitu karena ya namanya juga organisasi ya Kang ya, itu apa namanya nirlaba dan lain-lain dan agak susah Kang, anak-anak yang memang anak-anak muda sekarang itu untuk diajak organisasi seperti ini malah udah susah gitu karena mindsetnya juga udah berbeda gitu kan dalam memandang organisasi. Nah, untuk menanggapi beberapa hal tadi, pertama memang kita juga sebenarnya ingin membuat event, tapi
bisa kita usahakan. Sebenarnya kan yang dibutuhin apa nih? Bidang apa? Misalnya editing atau memang terkait promosi media sosialnya. Dari Depok sebenarnya apa ini? Jadi enak. Jadi nanti kita satu-satu yang lain juga melaporkan, kita tanya sebenarnya butuh pelatihannya apa gitu. Karena kalau melihat sumber daya, saya rasa cukup lah di sini. Nanti saya juga bisa ngisi beberapa misalnya, jadi sharing di antara kita juga. Saya lihat Ketua Humas DPD Cianjur juga bagus untuk editing dan bisa kita minta tolong untuk jadi pemateri, misalnya kita buat pelatihan di sekretariat atau di mana. Apa nih Kang kebutuhannya kira-kira Kang? Kalau saya sih lebih kepada ini ya Kang, ilmunya mungkin ya. Jadi step by step bagaimana sih ngembangin media sosial kita gitu loh. Ya, cara mudahnya, cara simpelnya gitu kan, dan sebagainya gitu. Karena jujur aja gitu kan, kita sekarang tuh udah malas membaca gitu ya, udah malas ini gitu kan, mainnya yang praktis-praktis aja gitu kan. Oleh karena itu tadi step by step dari pengalaman teman-teman yang mungkin udah bisa lebih maju gitu kan, bagaimana sih gitu kan, gitu. Saya sebenarnya ya kepengennya begitu, Bang Romi gitu. Jadi nih kita pertama lakukan adalah ini, yang ketika ini. Jadi apa ya, benar-benar kita bisa paham gitu. Oh ya, step ini prosesnya begini, step ini prosesnya begini, step ini prosesnya begini gitu kan. Saya lebih keingin keilmuan yang seperti itu gitu loh. Kalau editing mah kan ya apa ya, ya itu mah bisa sambilan lah gitu ya. Jadi terlebih lagi kan tim humas saya yang di bawah anggota saya itu kan satu pelajar gitu ya, satu mahasiswa gitu kan ya, gitu yang sebenarnya dalam keseharian sebagai mahasiswa pun beliau hanya ngajar di sekolah gitu Pak. Jadi memang kita semuanya ini nggak banyak nggak banyak berkecimpung di media sosial gitu kan, gitu bahkan apa ya, kegiatan upload video kegiatan pun kalau ada kegiatan gitu kan, kita kepengennya apa yang bisa kita usahakan kalau misalkan selain video-video yang udah kita liput gitu kan. Jadi itu Pak. Jadi saya lebih kepada apa ya, mungkin itu tadi ilmuannya ya, step by step-nya tentang pengembangan ini gitu kan. Jadi kita bisa sharing sama teman-teman yang punya pengetahuan lebih lah, yang udah bisa lebih berkembang dari Depok gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Ya bolehlah sambil ngopi-ngopi gitu kan ya. Nggak perlu fasilitas yang wah-wah gitu ya. Iya, siap. Oke. Gitu kan. Terima kasih Kang Topik, udah kami catat ini masukannya. Jadi nanti di akhir mungkin kita bisa simpulkan ya, apa memang dan bisa kita masukkan menjadi usulan gitu. Terima kasih Kang Topik. Sama-sama. Selanjutnya mungkin dari KBB, silakan ya KBB. Dari KBB belum ya? Ada Kang? Lagi dirangkum. Ya silakan Kang. Ya KBB. Dari kota kabupaten yang lain dulu mungkin Kang Ramu. Oh gitu. Yang lain dulu. Siapa ini yang siap? Kabupaten Bogor, Kang Mubin. Ya silakan. Siap. Bogor siap. Off kamera aja ya. Gak apa-apa, kelihatan biar kelihatan gantengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mubin, Humas DPD Kabupaten Bogor. Senang berada di Zoom ini, bisa ketemu walaupun secara virtual dengan Kang Romi, terus ada Kang Taufik. Saya pernah ketemu langsung di Kota Depok. Ya, kemudian dengan selebritis Humas DPW itu Mang Epul ya. Mang Epul. Saya pernah ketemu juga di Bandung dengan beliau beberapa kali. Dan Kang Romi tentunya dan teman-teman semua. Salam kenal semuanya. Pertama tadi diminta terkait
permasalahan yang ada di DPD masing-masing itu tentu berbeda dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang pertama, saya merasakan lemahnya SDM di Humas. Saya merasa masih single fighter, walaupun di sini sudah ada grup, ada content creator, ada sekretaris, cuma masih belum maksimal fungsi dan job masing-masing. Rasa memiliki ataupun tanggung jawabnya belum muncul di SDM saya ya, di grup saya. Saya sih merasa gitu. Nggak tahu di teman-teman, karena proses rekrutmennya itu mungkin berbeda karena ada mentarkam gitu kan, tarik sini tarik sana gitu, yang ada ya udah lo gabung aja gitu kan, masuk sini biar ngerame-ramein aja secara struktural, jadinya hanya nama. Nah, kedua yang berikutnya SDM-nya kita lemah juga masalah ilmu dan pengalaman. Makanya saya berburu ilmu itu sampai ke Kota Depok sebenarnya. Pengen ngelihat pengalamannya seperti apa kan. Apalagi ketemu dengan Kang Jitni juga waktu di Masjid Raya Kota Bogor. Ya, berharap sih banyak masukan gitu ya. Biar biar bisa kita terapin di Kabupaten Bogor. Nah, permasalahan itu yang pertama intinya sih di sana lemahnya SDM. Kalau seandainya kita udah solid, walaupun keterbatasan ilmu, tapi kalau misalkan bareng-bareng, insya Allah ada kebersamaan, pasti ada kemauan, ada jalan gitu. Nah, misalkan masalah pengennya seperti apa, ya lagi-lagi karena Humas itu bagian publikasi. Saya biasa emang kalau misalkan untuk nulis atau pemberitaan, cuma untuk desain, editing dan lain sebagainya saya masih belum bisa ngedit sendiri. Mungkin kalau misalkan teman-teman 10 menit, saya mungkin 1 hari bisa selesai gitu kan. Itu juga butuh contekan dari Google, YouTube dan seterusnya. Tapi tadi cuma prosesnya lama dibanding teman-teman gitu. Nah, mungkin ada spesialisasi keterampilan yang dibutuhkan, yang pengen saya sendiri punya kemampuan itu, yang mau saya tularkan kepada teman-teman biar pada punya gairah masalah desain. Karena aktivitas terus terang BKPRMI sebenarnya lumayan banyak sebenarnya. Lumayan banyak, saking banyaknya itu akhirnya lewat semuanya saya. Lewat semuanya karena enggak misalkan di daerah ada wisuda akbar, kemudian ada kemah, kemudian ada silaturahmi dan lain sebagainya. Karena masih 1 orang atau hanya sedikit ya yang iniin, ya udah saya juga karena ada kegiatan dan banyak keperluan lain, ya udah akhirnya saya makanya kadang-kadang malu juga sih sebenarnya itu di grup humas kabupaten kota, karena punya sering posting kegiatan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ada kegiatan, cuma karena ya lemah tadi itu masalah keterampilan. Makanya kalau seandainya setuju, saya sih emang berharap ada mungkin kayak pelatihan editing, tapi nggak hanya sekali, karena mungkin itu sifatnya continue atau berjenjang atau seperti apa gitu ya. Dan nggak harus lagi ke Bandung, kejauhan, terus terang aja. Terus terang. Tapi kalau misalkan mungkin Perjona gitu ya, kalau dekat-dekat, saya pernah ke Cianjur juga kan, ngobrol dengan Kang Husni terus pokoknya yang sekitar Kabupaten Bogor gitu, ke Kota Bogor ataupun Depok, saya sudah
sudah sering komunikasi, ya, maksudnya ada obrol ada komunikasi lah dengan humas-humasnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja kalau saya pribadi ya, terkait permasalahan dan keinginan ke depannya seperti apa. Saya sih ngikutin gimana komandan aja, ketua suruh bikin formatur atau kepengurusan tingkat DPK. Alhamdulillah sudah berjalan walaupun hanya beberapa kecamatan yang sudah terbangun, khususnya masalah humas ya. Alhamdulillah, tapi belum, karena terus terang kalau Bogor itu 40 kecamatan. Dalam satu kabupaten itu 40 kecamatan, berarti saya harus membentuk 40 humas seperti itu. Banyak PR-nya lah. Ya, itu aja, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Mubin. Sebelumnya Kang, media sosialnya ada apa aja nih Kabupaten Bogor? Instagram ada? Instagram ada, Twitter ada, Terus? kemudian TikTok pun sebenarnya ada, YouTube ada, website pun ada, cuma masih blogger atau belum berbayar. Ya. Tapi terakhir ngepost kapan Kang? Terakhir ngeposting kapan? Satu hari atau tiga hari yang lalu LMD di Bandung. Oke. Oleh-oleh juga. Berarti aktif ya? Ya aktif sih enggak. Ya malu sama Depok Toy. Mau bilang aktif mah, aduh, karunya kasihan banget dah. Gitu. Udah lumayan ini, udah ada progresnya. Nanti biar lebih ini Kang, kalau ngeposting nanti boleh tag BKPMI Jabar sama misalnya Kang Oleh Soleh, maksudnya biar lebih, karena Kang Oleh kan itu hampir 30.000 ya. Jadi maksudnya dia pengikutnya kan hampir 30.000 ya. Jadi kalau misalnya di tag nanti di repost, jadi pengikutnya itu bisa ngefollow kita gitu. Jadi sebenarnya jadi udah centang biru lagi kan Kang Oleh. Benar Kang Romi, itu yang saya kurang paham main di sosmed tuh. Mungkin betul kata Kang Topik, kayaknya harus ada tahapannya seperti ini nih, ilmunya begini, biar sama semuanya lah. Satu ilmu, satu gunung gitu kan. Ya. Biar punya kualitasnya sama gitu ya Kak. Siap, terima kasih nih Kabupaten Bogor. Jadi kita tadi udah tangkap apa aja memang permasalahannya, pertama masalah sumber SDM. Ya saya memahami juga karena mudah-mudahan setelah Musda ini bisa menghasilkan SDM yang terbaik. Karena saya dengar kan Kabupaten Bogor ini sebentar lagi Musda. Jadi mungkin ya, Oktober insya Allah. Karena mungkin ada bisa lebih cepat kali. Ya, karena kemarin itu ada kekosongan kepemimpinan, ketidakstabilan mungkin mempengaruhi ya jumlah SDM di sana. Mudah-mudahan setelah Musda nanti pesan saya dipilih aja Kang yang terbaik-terbaik. Nah, setelah itu kan nanti ada rapat kerja, nah nanti bisa diusulkan di situ untuk kegiatan pembinaan Humas DPK. Jadi Akang nggak usah satu-satu ke sana, jadi dibentuk aja. Jadi seperti cerita DPW dulu dalam membentuk Humas DPD, kita buat satu kegiatan, kita kumpulkan, kita minta utusan yang kira-kira siapa yang siap untuk membina media sosial dan protokoler waktu itu judulnya gitu. Jadi hingga akhirnya langsung kita bentuk itu menjadi Humas DPD masing-masing kabupaten kota. Terus seiring berjalannya waktu beberapa DPD juga Musda ya, sehingga dibakukan lah itu untuk struktural. Seperti itu. Jadi nanti kita udah tangkap nanti pelatihan juga memang usulannya. Terus juga terima kasih nih media sosialnya juga udah aktif. Oke, selanjutnya ini dari mana dulu yang mau siap nih? Ciami sudah siap, Kang Epul? Belum. Oke, yang lain mungkin siapa? Ada ini yang udah siap? Kota Bogor, Sydney. Kota Bogor. Nggak aktif ya, Sydney? Cek ya. Ya, silakan.
Silakan Jitnim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Romi. Terkait media sosial yang ada di Kota Bogor, ya alhamdulillah masih berkembang terus ya. Walaupun kalau misalkan kita mengeluh terus menerus, pasti ada aja yang harus kita keluhkan gitu ya, terkait fasilitas dan yang lain. Tetapi di Kota Bogor alhamdulillah segala hal sudah difasilitasi, tetapi masih belum secara langsung gitu. Jadi untuk pengeditan segala macam kita sudah membuat tim. Alhamdulillah ada 5-7 orang tim yang ada di Humas dan Protokol, sehingga ada yang namanya kerjasama gitu ya antar tim. Ada yang bagian ngedit, ada yang bagian ngedit foto, flyer, ucapan-ucapan, ngupload IG, Facebook, dan yang lainnya. Nah itu. Ada 5-7 orang alhamdulillah berkembang. Nah, yang belum terrealisasi di Kota Bogor, kami belum membuat humas per DPK. Karena masih terbentur ya oleh pimpinan kita, belum membentuk juga DPK yang baru karena masih DPK yang lama, sehingga kami jalur koordinasinya pun pusing gitu. Makanya nanti insya Allah di bulan setelah Agustus bakal dibereskan yang namanya DPK, walaupun sedikit DPK-nya, tetapi kan pergejolakan di Kota Bogor itu sangat lumayan luar biasa gitu, banyak yang pengen menjadi ketua DPK untuk kepentingan politik dan yang lainnya. Nah itu akan dibereskan dan sekaligus kita akan membentuk yang namanya humas nantinya di DPK Kota Bogor. Tuh. Terus apa lagi Kang Romi? Ya, apalagi terserah apa yang mau disampaikan lagi. Ya mungkin itu aja dari Kota Bogor, tidak ada kendala apapun ya, alhamdulillah. Aktif ya semua medsosnya ya. Alhamdulillah aktif medsosnya, terakhir kita ucapan-ucapan saja karena ya mungkin itu sebagai ngebom juga di media sosial, daripada kosong banget gitu, yang mending kita ngebom dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan tulisan-tulisan seperti itu Kang Romi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Zidni. Kemarin ini salah satu DPD juga yang dapat apresiasi dari ketum karena aktif, terus juga nge-tag ketum ya. Jadi ketum tahu, termonitor sama ketua umum bahwa Cianjur katanya satu lagi tadi. Ya, itu dia ya. Jadi teman-teman untuk memperbanyak followers dan lain-lain bisa itu oleh ketum kita sebetulnya. Jadi bukan kita mempromosikan dia juga, karena dia udah banyak juga, malah akun kita yang dia promosiin balik gitu ya. Karena hampir 30.000 kalau nggak salah followersnya. Berarti itu. Terus juga tadi SDM-nya sudah oke, terus juga media sosialnya sudah aktif. Terkait DPK memang kan masing-masing medan ini memang berbeda ya. Ada yang memang gampang untuk pembinaannya, tapi kita mendorong terus lah untuk bisa dibentuk DPK dan mengajak seluruh pengurusnya untuk bermedia sosial. Oke, terima kasih Kang Zidni. Selanjutnya mungkin dari Ciamis, silahkan Kang Epul. Ciamis. Yang punya drone banyak ini, dikasih pinjam lah yang lain. Siap. Nah, silakan Kang Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ikut dari pertama ya, dari mulai. Jadi saya barusan sholat dulu dengan anak-anak dengan berjamaah. Jadi nggak tahu pertamanya gimana. Boleh diulangi? Ya, maksudnya Kang, nggak apa-apa Kang, laporan silahkan terkait perkembangan, kondisi keadaan, terus juga keaktifan media sosial, juga keadaan pengembangan media sosial di DPK bagaimana. Silakan Kang Ipul.
yang pertama untuk media sosial Kabupaten Ciamis yang alhamdulillah hampir tiap hari saya upload ya. Saya upload dari TikTok, di YouTube, kemudian apalagi di Facebook. Tetapi kalau di Twitter saya tidak gitu. Kenapa di Twitter? Tidak, karena ketika saya berapa kali ya upload di Twitter, tidak ada yang nonton satu orang pun, tidak ada yang baca. Makanya saya jenuh kalau di TikTok itu. Di ya udah aja di install itunya. Jadi nggak bisa buka lagi sekarang. Lupa lagi itu ketika mau masuk, lupa lagi passwordnya. Ditulis Kang, ditulis di tembok. Ditulis di tembok. Dan itu yang pertama. Jadi apalagi di TikTok, kalau di TikTok kan, kalau saya saya uploadnya itu ya apa aja, pokoknya yang penting ada SDM-nya, bukan LPPSDM tapi ada SDM-nya. Kegiatan-kegiatan mengaji atau kegiatan-kegiatan seperti yang kemarin, ya pokoknya seluruh kegiatan apa aja di-upload di TikTok. Karena sayang itu kuota WiFi kalau diantepin sayang gitu. Kuota WiFi, iya. Itu yang pertama di TikTok. Kalau yang paling banyak itu di TikTok. Yang kedua itu di Facebook. Pasti saya pegangnya gini. Kalau di Facebook, yang uploadnya foto-foto saja. Yang kedua kalau di TikTok paling video pendek. Kalau di Yang YouTube udah follow DPW belum? ya udah dong, udah. Iya, siap. Udah. Ya pokoknya dari dulu juga DPW itu udah di follow, udah di subrek, ada udah. Subrek. Ya. Di subrek udah di YouTube-nya. Di follow yang di IG-nya udah. Kalau yang di Twitter udah dulu, tapi sekarang tidak ketemu lagi. Di di Facebook ya pokoknya semuanya udah di follow, tetapi namanya gitu kumanya ngobrol. lupa. Jadi pokoknya hampir tiap hari saya isi, dan apresiasi dari kabupaten juga, bupati juga sering like yang ada di TikTok gitu. Sering like, sering lope gitu itu kalau di TikTok bupati. Tapi kalau yang lainnya ya minimal di DPD aja. Yang di itu yang pertama ya, yang media sosial. Alhamdulillah aktif, kecuali satu yang tidak aktif, hanya Twitter. Apalagi WA tiap hari saya upload ya, walaupun tidak banyak yang membaca. Yang selanjutnya perkembangan di Humas DPK, yang mungkin belum. Kalau kata Galaxy M32 itu. Iya. Itu belum terjadi ada humas per DPK. Itu hanya hoak-hoak saja. Dan ya dari mulai kata tadi Bang Jidni dan Bang dari Bogor, Bang Ubin, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, ada yang sampai 2 hari, 1 hari mengeditnya. Saya bukan asal-asalan ya, ngedit
hanya 10 menit edit bisa jadi. Udah Canggih, master. Edit. Ajib gue, ajib apa ya? Langsung. Kang Ubin itu hanya satu orang saja, tidak ada yang lainnya, karena apa ya, belum ada respon dari Pak Ketum. Yang responnya hanya kemarin yang diperbanyak itu adalah MC, yang kedua yang akan tadi apa namanya yang ke Jalak Harupat itu paduan suara itu yang 25 tahun ke bawah itu sudah, tapi bukan humas itu, bukan humas, tapi apa namanya ya paduan suara. Jadi kami di Kabupaten Ciamis, DPD Kabupaten Ciamis belum mengadakan humas DPK, apalagi sampai DPDes. Tetapi walaupun begitu, setiap kegiatan saya ikut. Dan saya menyuruh ke seluruh DPK supaya bisa mengupload, dikirimkan kepada kami, humas DPD. Gitu. Jadi walaupun tidak ada humas, DPK juga bisa mengirimkan apa yang ada di kecamatan sing. Apalagi kalau saya diundang, tiap ada acara-acara diundang, itu lebih bagus. Alhamdulillah itu. Terima kasih kepada Om Romi ya. Terima kasih. Jadi super sibuk. Apalagi ya? Ya udah nanti aja. Cukup. Oke, terima kasih dari Ciamis. Udah bagus ya progresnya juga. Kang, nanti kayaknya di TikTok lebih aktif ya. Jadi kita minta tolong di tag lah. Jadi nanti biar terpromosikan akun kita. Karena kan Ciamis kan udah mantap tuh followersnya. Ya. Terus juga nanti pembinaan DPK-nya siap lah ya Kang ya. Pembinaan di setiap DPK ya. Iya, udah itu. Tahun ini itulah ya. Apa namanya? Beres lah ya tahun ini, akhir tahun ya. Pembentukan humas maksudnya. Ya. Insya Allah. Ya. Oke, selanjutnya ini ada request Kota Tasik, katanya pengen duluan. Silahkan Kota Tasik. Ada Kota Tasik? Ya, Teh Eli, silahkan. Ada suaranya. Coba tes Ada suaranya. Ada. Lanjut. Ada. Maaf ya. Siap. Pertama laporannya kan di SK sama kalau di SK tuh apa bahasanya teh bidang kajian, pokoknya bukan humas namanya tuh. Ya. Cuman karena memang sudah umumnya dikenalnya humas, ya udah gue jadinya teh humas sampai sekarang teh gitu ya. Dan memang kalau bisa dibilang ketika bicara tentang humas di para anggota yang lain itu cuma video medsos ya intinya gitu kan. Sendiri ada, nah ya terus gitu ya. Nah itu yang pertama, jadi memang kita masih bingung gitu khususnya karena ini putus-putus Teh Elis, nggak apa-apa misalnya videonya ditutup. Cuman Pak Ade
jeung Abi unggul gitu berdua. Bentar ya, nah, kayaknya jaringannya biar stabil. Ya, ini udah jelas nih kalau kameranya ditutup. Dah. Oke. Nah, itu ya yang pertama tadi antara SK sama tupoksi itu kita jadi lebih mengikuti kebanyakan dan umumnya yang lumrahnya yaitu humas. Nah, fungsinya dokumentasi. Terus karena memang di Tasik itu cuma berdua yang aktifnya Pak Ade dan Abi. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa kurang efektif ketika ada tim gitu ya, udah ada guru humas DPD khusus tapi memang tidak aktif. Hasilnya ya udah aja gitu, Pak Ade sendiri yang bagian dokumentasi, foto, video gitu kadang-kadang. Kemudian selanjutnya yang bagian ngedit itu Abi itu kadang-kadang diposting gitu, dan memang tadinya hampir masalah semuanya gitu ya, khususnya di bidang redaksi caption gitu. Kadang-kadang kita tuh mager gitu ya karena udah pabelit gitu. Kadang-kadang posting tuh udah bikin nih, udah diedit gitu. Kadang-kadang yang bikin menghambat itu captionnya gitu. Hasil dulu apa istilahnya bikin dulu caption tapi jadi lama gitu ya postingnya. Kadang-kadang kalau pengen postingnya cepat asal nama kegiatannya aja gitu dicantumin, nggak nyampe nge-tag sana nge-tag sini, paling hashtag doang gitu. Nah harapannya mungkin pengen dikirimin caption yang itu loh, misalkan kayak bakunya tadi kan disuruh nge-tag Kang Oleh misalkan gitu, terus nge-tag siapa lagi, nah kepengen mah gitu ya. Jadi kalau dari DPW itu ngasih caption kayak misalkan nama kegiatan, istilahnya apa sih, template-nya lah gitu ya, template-nya sekaligus tadi kan harus nge-tag juga yang DPD dari kabupaten kota lain. Nah kalau bisa udah ada tuh di captionnya, jadi kita tinggal ubah nama kegiatan ataupun tanggal pelaksanaan, tempat kegiatan di mana gitu, supaya kita juga nggak terhambat gitu. Terus kan kadang-kadang suka ada yang lupa mungkin ya kalau kita spontan bikin atau nulis caption, suka kadang-kadang kelewat gitu kalau mau nge-tag dan lain sebagainya. Terus kalau untuk pelatihan kan waktu itu udah sempat pelatihan yang bikin caption dan lain-lain gitu ya, itu sebenarnya benar-benar istilahnya manfaat banget gitu ya, ngebuka banget kita gitu. Tapi sayangnya kalau pas di lapangan itu dengan berbagai macam kesibukan kita dan memang istilahnya tidak fokus di situ, jadi itu tuh nggak works gitu ya. Jadi kayak udah tahu aja gitu teorinya tapi prakteknya kurang gitu. Terus kalau Kota Tasik sendiri sebenarnya media sosial itu udah ada YouTube, Instagram, sama Facebook. Nah, tapi memang karena tadi ya apa istilahnya teh yang ngelola Facebook-nya itu ketum, jadi kadang-kadang kita tuh agak canggung gitu loh gitu. Kalau di Facebook itu lebih detail gitu apa-apa kegiatannya. Kalau di Instagram kadang-kadang cuma foto sama nama kegiatannya sama hashtag-nya doang. Di Facebook itu lengkap gitu karena memang yang hadirnya kan ketum, yang postingnya bikin captionnya ketum gitu, semuanya ketum yang posting. Nah kalau di Instagram gitu. Kalau di YouTube itu kadang-kadang ya tadi gitu magernya tuh ngedit gitu. Kadang-kadang kalau Pak Ade ngasih atau ngirim gitu ya, ngirim dari Google Drive gitu. Terus kita tuh ngedownloadnya tuh lama sampai
sampai ukurannya tuh giga-gigaan gitu, dan itu tuh kayak ngehambat juga ke handphone kita, jadi nge-lag dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi alhasil ngeditnya lama gitu, ya udah aja asal posting gitu. Jadi sering kena copyright juga gitu di YouTube tuh. Nah, kalau Kota Tasik nggak punya TikTok atau Twitter gitu ya, karena memang tadi kalau Ketum harapannya pengen ada website, tapi memang tadi kurangnya pengelolaan, istilahnya punya medsos 3 aja kita kayak bingung gitu ya ngebagi waktunya gitu. Karena tadi saya nganduaan. Itu juga dibantu sama Ketum yang di Facebook mah. Terus apa istilahnya, satu lagi, kalau tadi mungkin dari DPW mah humas ada anggarannya ya, kalau di Kota Tasik mah nggak tahu gitu, ada nggak anggarannya teh, katanya mau bilang ada buat kuota gitu, tapi nggak ada wae gitu. Yang katanya mau per bulan nggak ada wae gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Nah, tadi paling ke situ ke fasilitas, mungkin beda sama Ciamis ya. Ciamis udah lengkap merenya. Kayak kita mah ya Allah handphone dia kadang-kadang ngelay gitu, pengen mah kayak didorong lagi dari DPW tidaknya kasih fasilitas, walaupun tidak sempat kamera dan lain sebagainya macamnya yang berat, mungkin bisa handphone gitulah yang emang handphonenya yang secara kualitas gambar dan lain sebagainya macam itu bisa lebih baik. Apalagi sih tadi dicatat ya, Kang Romi dicatat ya tadi. Siap, sudah. Terus apalagi ya? Oh iya, yang tadi dari kita belum pernah ketemu atau membuat forum humas per DPK, karena tadi kita, khususnya saya pribadi, itu kayak kurang bingung gitu ya, kurang komunikasi dan koordinasi sama ketum, karena ngerasanya saya pribadi itu kayak canggung gitu ketika kita punya ide, terus bingung implementasiinnya teh kayak gimana gitu. Apalagi yang mudanya cuman saya pribadi, cuman saya aja. Kalau Pak Ade tuh kayak kadang dia tuh lebih ke actionnya gitu. Dan kurang juga gitu kalau kita berdua tuh intensnya memang kurang. Jadi kalau untuk apa-apa dokumentasi ya Google Drive gitu aja. Itu sih kalau kendala dari saya pribadi gitu. Kenapa belum ada humas per DPK? Bingung nge-trigger teman-teman DPK kayak gimana. Terus langkah yang harus dilakukannya seperti apa gitu. Kalau misalkan dari DPW mungkin ada arahan untuk membuat humas per DPK yang dikomandoi oleh humas DPD, mungkin bisa diperkuat gitu ya, kalau misalkan itu harus dilaksanakan. Dulu juga sempat mau bikin pelatihan yang humas per DPK itu loh, mau di-share dari yang hasil dari Bandung, tapi tadi itu implementasi dan dananya juga nggak tahu gitu. Udah sih kalau yang itu mah. Tadi mudah-mudahan kendalanya bisa di follow up ya gitu kan. Siap. Untuk Kota Tasik, terima kasih. Ini tadi ada berapa hal, nanti berapa hal yang bisa kita bantu nanti terkait misalnya, karena ini kan sebenarnya sudah instruksi Ketua Umum DPW ya, terkait pengembangan media sosial dari tingkat DPD hingga DPK gitu. Seharusnya Ketua DPD bisa langsung mengeksekusi gitu kan.
terkait bantuan dana saya rasa semua DPD itu kan sudah ada lah gitu. Tinggal nanti kita bantu ya dari hibah tinggal provinsi juga kan ada masing-masing gitu. Nah, nanti tinggal kita minta bantu untuk komunikasikan memang kan beberapa DPD kan belum cair ya terkait hibah untuk operasional di DPD-nya gitu. Nah, mungkin nanti setelah cair bisa kita komunikasikan. Saya rasa cuma beberapa DPD yang sudah cair, jadi belum semua. Jadi mungkin untuk pendanaan terkait kegiatan belum bisa maksimal. Tapi nanti kita akan bantu sampaikan tadi terkait memang kebutuhan di Kota Tasik. Memang sudah seharusnya disisihkan terkait memang pembelian fasilitas satu, kedua juga terkait pembinaan di tingkat DPK, dan itu kan minimal untuk konsumsi dan penyewaan tempat juga kita kan butuh sebenarnya ya untuk mengumpulkan tingkat atau humas di tingkat DPK. Terus juga terkait sumber daya itu juga nanti menjadi catatan kita juga. Oke, terima kasih ya Teh Elis dari Kota Tasik. Selanjutnya dari Cianjur, boleh silahkan. Dari Kabupaten Cianjur. Ada? Ada Kabupaten Cianjur? Ada, sebentar jaringannya masih reload. Oke. Siap. Boleh dilanjut dulu ke yang lain? Oke, boleh. Ini Kabupaten Bandung ada? Kabupaten Bandung? Ya, belum ada respon. Mungkin kita ke Kabupaten Tasik dulu ya. Ada Kabupaten Tasik, Kang Muhsin, boleh? Ya, terima kasih atas waktunya. Siap, ayo Kabupaten Cianjur, silakan Kang. Cianjur atau Kabupaten Tasik? Kabupaten Tasik. Izin off-cam dulu ya. Iya, nggak apa-apa, biar stabil ya jaringan ya. Iya. Oke. Soalnya di sini pegunungan. Ya. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu, saya barangkali belum ada yang tahu ya. Saya Muhsin dari Humas Kabupaten Tasikmalaya ya. Salam kenal untuk semuanya yang belum kenal. Siap. Ya. Saya tadi belum menyimak ya terkait yang Kang Romi bicarakan untuk DPD yang lain. Mungkin garis besarnya pengen tahu aja dulu seperti apa gitu. Ya, pertama ini kan kita memang membahas tentang pengembangan media sosial di masing-masing ya. DPD gitu. Jadi ini kita ngasih ke DPD untuk melaporkan progres pertama terkait pengembangan dan keaktifan media sosial DPD-nya, terus juga rencana pembinaan media sosial tingkat DPK dan memang kendala-kendala lah dan masukan apa gitu. Silakan. Ya. Mungkin dari Kabupaten Tasikmalaya masih cuman kekurangan personil aja gitu. Ya. Kekurangan personil kan yang fokus dalam media itu cuman saya doang gitu. Yang kelola IG. Iya, satu orang yang kelola IG, YouTube, sama Facebook juga satu orang. Nah, kekurangannya mungkin kita lagi sekarang ini memang instruksi dari DPW juga masuk ke DPD untuk membuat tim media yang solid gitu kan. Nah, saya lagi mencari gitu orang-orang yang SDM-nya bagus dalam bidang media gitu. Sekarang saya ingin membentuk dulu tim, bukan hanya satu orang gitu, minimal 3 orang lah gitu. Yang efektifnya untuk media humas itu kan 3 orang lah, jangan 1 atau 2 orang. Itu mungkin salah satu kekurangan yang ada di Humas Kabupaten Tasik gitu. Untuk pengelolaan YouTube, IG dan Facebook itu sedikit berjalan meskipun dengan 1 orang gitu. Meskipun subscribe-nya gitu-gitu aja gitu.
profil videonya gitu-gitu aja gitu, belum ada perkembangan yang lebih signifikan gitu. Nah, Ya, mungkin prospek ini sharing aja, prospek dari Humas Kabupaten mah ingin membuat apa ya, peta sejarah BKPRMI di khususnya di Kabupaten Tasik gitu. konten ya. Iya, mungkin bisa konten atau tulisan yang dimuat di media gitu aja. Sebelum terpecahnya menjadi kota dan kabupaten kan awalnya bergabung gitu kan. Iya. Nah, saya lagi ya nanti setelah timnya terbentuk nanti kita akan telusuri gitu. Dari mana nih asal mula BKPRMI di wilayah Priangan gitu khususnya di Tasikmalaya, asal mulanya dari siapa gitu. Itu mungkin dari progres terdekat yang akan dilaksanakan gitu. Nah, mungkin tadi Terakhir gimana? posting kapan, Kang? Terakhir posting media sosial. Terakhir posting bulan Muharram. Oh, bulan Muharram ya, aktif ya. Iya, bulan Muharram itu, tapi aktifnya cuman di IG sama di Facebook. Ya, nggak apa-apa. Iya. Kan proses lah. Iya. Nah, mungkin apa ya? Tadi terkait dengan media khusus di DPK ya sedikit menambahkan. Tapi sebaiknya gini, Kang Romi, kalau media ada di DPK itu akan berdampak secara pribadi saya akan berdampak negatif dengan media yang ada di DPD gitu. Kecuali memang segala postingan atau kegiatan-kegiatan di DPK dikasih ke DPD gitu. Nanti dipostingnya oleh akun DPD biar satu alur lah gitu. Jangan ada nanti di DPK ini ada media. Jadi nanti yang akan berkembang di wilayah-wilayahnya itu ya DPK-nya masing-masing gitu, bukan atas nama DPD gitu. Ya, mungkin barangkali segitu kalau dari Kabupaten Tasik mungkin ada yang ingin ditanyakan atau gimana gitu. Ya, Ya, terima kasih. Ya, Kang terima Romi. kasih Kang Muhsin. Nanti untuk semua DPD kalau misalnya udah posting ini, nanti linknya kirim aja di grup kita, di grup apa namanya, di grup Humas. Nah, nanti saya forward ke grup DPDW yang memang ada atau sama keluarga besar BKPRMI Jawa Barat biar di like oleh semua pengurus gitu. Jadi setiap posting jangan lupa di copy paste di grup itu. Jadi ini kan cuma beberapa ya, cuma Kang Epul aja yang ada video TikToknya gitu ya, atau YouTube-nya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat kan aktif ini ya semuanya ya rata-rata. Cocok kalau Mang Epul itu di TikTok, jangan di IG atau di Facebook, cocok di TikTok gitu. Ya, dia biar melakukan pengembangan di yang lain nanti. Udah raja TikTok itu emang. Ya, terima kasih Kang Muhsin, ini Kabupaten Tasik ini sudah berkembang, kita harapkan juga terus gitu berkembang gitu. Oke, tapi kalau selanjutnya gini ya, tambahan Kang Romi tambahan sedikit. Kalau terkait postingan-postingan di DPP itu kita harus apa ya? Harus upload lagi kegiatan DPP atau gimana? Nah, kalau DPP saya sebenarnya juga masih bingung. Dia media sosial yang resmi aja nggak punya gitu. Jadi kalau menurut jadi sejauh ini setahu saya media resmi DPP itu tidak ada. Yang ada BKPRMI News itu bukan, kalau menurut saya sih bukan medianya DPP gitu. Itu semacam punya pribadi, sehingga yang diposting juga kan monoton itu Sumatera Utara karena yang pengelolanya Sumatera Utara kan. Nah, itu jadi sejauh ini setahu saya belum ada tuh media khusus. Bahkan mungkin pengelolaan media tingkat DPD lebih baik mungkin sekarang dibanding DPP, bisa jadi karena sejauh ini belum ada misalnya branding DPP official atau apa gitu, itu kan belum ada yang konsisten. Iya. Nah, gini menyangkut kan
hampir setiap nama akun-akun di DPD masing-masing itu mengatasnamakan ada nama wilayah ya. Iya, betul. Misalkan Kota Tasik, Ciamis, Cimaragas kan gitu. Ya. Bogor ada nama identitas wilayahnya gitu kan. Ya. Nah, khusus kabupaten saya gimana ya, kan tidak ada identitas namanya di media sosial. Namanya kan BKP Rimi Official, itu yang pertama gitu ya. Jadi kebanyakan masyarakat di media sosial menanyakan kegiatan-kegiatan di DPP itu ke akun BKP Rimi Official. Ya, persis. Iya. Nah, kalau bisa ya dibantu oleh DPW. Nah, kan memang akun BKP Remi Official itulah bukan hanya memposting kegiatan DPP, kan nggak ada gitu yang pasti postingan DPP gitu kan. Nah, kalau bisa setiap DPD dibekalin, atau khusus DPW ya, nomor kontak atau akun resmi atau kontak person siapa saja yang ada di DPP gitu, supaya ketika ada permasalahan-permasalahan di bawah masyarakat yang tidak tahu akun resmi DPP, kita bisa melaporkan gitu. Iya, siap. Oke, dimasukannya diterima. Terus juga kalau misalnya dari Kang Musin pusing kalau misalnya menerima laporan tingkat untuk DPP, nggak apa-apa, diubah aja. Mungkin kalau mau diubah namanya misalnya BKPRMI Kabupaten Tasik itu lebih baik, tapi itu kembali lagi nanti pengelolaannya bagaimana. Takutnya masyarakat BKPRMI Kabupaten Tasik udah terbiasa dengan BKPRM official, itu kan jadi hal yang lain kalau misalnya kita ubah gitu. Oke, terima kasih Kang untuk Kabupaten Tasik gitu. Baik, terima kasih juga. Yang udah siap Karawang mungkin boleh Kang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Romi atas waktunya. Yang terhormat Humas yang paling kita sayangi, Humas Ciamis, sehat? Bahaya itu, bahaya. Dan semua rekan-rekan, perkenalkan nama saya Iqbal dari Humas Kabupaten Karawang. Sebenarnya untuk Karawang merasa iri kepada semua DPD yang ada di Jawa Barat, terutama DPD Ciamis, Depok, apalagi Tasik gitu, yang aktif sekali dalam berbagai acara dan kegiatan yang bisa, wow. Sombong dia. Mang Epul boleh dikirim drone-nya satu ke Karawang. Karena berbagai acara dan media sosialnya pun aktif. Untuk di Karawang, alhamdulillah humasnya sudah ada 10, Kang Romi. 10 ya? Ada 10. Namanya semuanya Iqbal. Iya, Iqbal. Jadi untuk Karawang mungkin belum bisa up seperti kota atau kabupaten lain karena kita masih baru dan agenda kegiatannya juga masih sedikit. Kita masih kekurangan sumber daya manusianya juga. Dan istilahnya hampir tidak ada bahan untuk kita posting. Namun di setiap hari-hari besar Islam, hari-hari besar Indonesia, kita selalu aktif dan kita sering nandain ketum kita, Kang Oleh, dan alhamdulillah selalu di-repost.
Macet mungkin ya sinyal. Bang Iqbal macet ya? Belum ada respon nih. Terkait sinyal Bang Iqbal. Iya rame teuing ya. Oke, belum. Jadi kayaknya kelempar Kang Iqbal ini. Karena terganggu sinyal mungkin ya. Oke, mungkin sambil menunggu kita geser ke DPD lain dulu ya. Sambil menunggu Kang Iqbal masuk lagi, nanti Karawang kita kasih kesempatan lagi. Oke, dari Kuningan boleh. Ini ada Teh Silpi ini. Serahkan Teh Silpi. Baik, terima kasih sebelumnya Kang Romi telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai kendala-kendala mungkinnya dari Humas Kuningan gitu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Silvi Rahmawati, salah satu humas dari Kuningan. Baik, langsung saja ke kendala dari humas di Kuningan, yaitu mungkin dari segi SDM itu ada tapi tiada. Jadi ada tapi emang kontribusinya itu kurang. Mungkin karena yang pertama kurangnya arahan juga ya. Jadi saya juga bingung kalau misalnya saya mau ngasih arahan juga kayak kagok gitu, Kang. Nah, anggotanya itu udah ada, humas itu udah ada kurang lebih 11 orang, itu udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Tapi emang kontribusinya kurang gitu, karena mungkin di sisi lain emang bukan basic mereka menjadi humas atau protokoler. Ada satu aja sih yang emang basicnya protokoler, itu udah biasa jadi MC gitu kan. Cuman yang lainnya itu nggak ada basic sama sekali. Nah, mungkin untuk media sosial hampir semuanya punya TikTok, kecuali TikTok. YouTube ada, Twitter ada, Twitter cuman bingung juga mau posting apa gitu kan. Jadi kayak masih tapi namanya aja. Terus Instagram ada, terakhir posting itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah, itu udah lama banget. Facebook ada, dan yang megang juga jarang posting juga. Jadi emang gimana ya, kita itu belum membagi-bagikan tugas gitu. Misalnya tugas, ada yang tugas jadi fotografer gitu, belum ada. Jadi bingung juga gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah ini Silvi bisa mendiskusikan lagi sama teman-teman yang lainnya biar emang jelas gitu kan job desk-nya masing-masing gitu kan. Cuman yang Silvi harapkan itu mungkin ini kalau bisa ya Kang ya. Jadi per DPD itu biar postingannya itu sama gitu Kang. Jadi kayak karena kurang bisa ngedit juga ya. Silvi juga kayak harus tutorial juga gitu kan. Nah, biar emang biar emang waktunya sebentar gitu kan buat ngedit, apa bisa dari DPW untuk ngirim template gitu, Kang. Jadi kayak per DPD itu ada template gitu kan. Jadi biar sama postingannya itu, kayak Silvi juga masih bingung kayak layout-nya gimana, terus kayak warnanya tuh masih bingung, emang ini tuh warna yang harus diposting itu warna apa gitu kan. Jadi di DPD Kuningan emang masih kebingungan masalah warna gitu kan. Campur-campur lah warnanya gitu. Yang paling Silvi suka sih dari postingan DPD Cianjur, kalau bahasa itu rapi banget. Dan ini kalau ada ya DPD Cianjur bisa minta tolong bantuannya, maksudnya kayak sedikit sharing gitu gimana cara ngeditnya gitu kan. Nah, mungkin tadi juga ada yang bilang katanya
saran untuk mengadakan kayak webinar apa namanya untuk editing. Nah, itu mungkin biar apa namanya biar emang di DPD-nya itu pada bisa editing gitu kan. Nah, untuk kendala lainnya juga sekarang itu emang Silpingnya udah gak di Kuningan, kebetulan sekarang lagi di Depok gitu, lagi kerja di Depok. Jadi jarang-jarang pulang ke Kuningan, terus juga mungkin teman-teman yang di Kuningan lainnya itu berbagai macam tuh kesibukannya. Jadi emang mungkin waktu di DPD-nya itu kurang, Kang, gitu. Mungkin itu aja sih kayak apa ya? Kayak minta apa ya? Pelatihan editingnya aja sama mungkin kalau misalnya mungkin bisa dari DPW-nya untuk template sih, Kang, gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Teh Silpi. Jadi nanti pertama karena tadi emang ada kendala jarang upload ya. Jadi nanti kayaknya saya akan buat juga setiap postingan DPW, kita kan sering kadang ada kegiatan ya. Kegiatan yang memang dihadiri oleh semua DPD. Jadi menurut saya masing-masing DPD nggak usah buat konten lagi. Biasa saya buatnya itu dua. Pertama itu pamflet kan, terkait informasi pendaftaran, kegiatannya kapan, sebelum acara. Nah, itu nanti karena mungkin kan kita DPD kan terbatas ya, mungkin kegiatannya nggak selalu ada setiap minggu. Nah, untuk meramaikan aja nanti bisa masing-masing dari DPD memposting pamflet kita satu gitu. Dan sebaliknya DPW pun akan memposting pamflet DPD. Jadi DPD kalau ada kegiatan nggak apa-apa diposting, dikirim filenya dalam bentuk file di grup. Jadi nanti tag aja saya, Kang, mohon dibantu di share di grup apa namanya di media sosial DPW. Jadi nanti kita akan posting gitu. Nah, nanti ada dokumentasi terkait kegiatannya pun nanti saya akan kirim videonya gitu seperti biasa. Jadi teman-teman tinggal posting aja untuk meramaikan gitu. Ya insya Allah lah dari kita kan walaupun masih terbatas editing videonya, tapi cukuplah untuk konten, membantu memperbanyak konten teman-teman di sana gitu. Jadi itu. Kedua tadi merespon terkait template. Jadi nanti kita akan buat gambaran template terkait postingan ya, poster, logonya logo apa aja, terus juga letak media namanya di mana, apanya di mana, nanti kita akan kirim gitu. Gitu. Terima kasih untuk dari Kuningan, dan jangan lupa juga memang kita harus saling inilah. Lebih baiknya sih kalau misalnya masing-masing DPD bersedia memposting kegiatan DPD lain itu lebih baik gitu. Tapi sekarang antar DPD dan DPW aja. DPW siap posting kegiatan DPD, DPD pun siap memposting kegiatan DPD. Jadi kita timbal balik gitu untuk memperkenalkan media sosial kita semua. Itu mungkin terima kasih ya Teh Kuningan. Kita harapkan terus bergerak. Jadi nanti itu postingannya kan terakhir 2022. Jadi kalau bisa diperbarui, itu di grup ada beberapa video, nanti bisa diposting aja untuk ini. Baik, Itu, Kang. nanti terkait kurangnya pembinaan, nanti saya bantu komunikasi lah dengan Pak Insan atau dengan Pak Heri nanti selaku sekumnya di sana Kuningan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Karawang tadi karena ada trouble. Ada yang dari Purwakarta, boleh Kang Mul mungkin? Atau dari Purwakarta yang lain ada yang mewakili untuk Humas? Purwakarta ada? Siap? Begini, kalau misalkan tadi kan dari DPW udah ngupload ya, udah ngupload, kemudian kita upload balik ya, upload lagi yang di DPW. Kalau misalkan di uploadnya di YouTube itu ada bahasa klaim hak cipta gitu, gimana ya? Itu karena biasanya lagunya Kang. Jadi memang gambar videonya juga sama, bisa begitu. Oh iya, ya sebenarnya nggak apa-apa, masih bisa tetap diposting, tapi memang kita nanti nggak dapet apa namanya, nggak bisa dapet duit dari situ kalau misalnya kita udah verified gitu. Jadi masih bisa diposting gitu. Nah nanti kalau misalnya diizinkan nanti biasanya dia mengajukan izin ke orang pemiliknya. Itu biasanya sih kenanya di lagu sih itu Kang. Gitu. Oh berarti bisa
apa namanya, disertakan di bawahnya di deskripsinya itu apa namanya, di DPW diizinkan gitu, bisa lebih gitu ya? Enggak, nanti dia otomatis dia minta izinnya ke siapa gitu. Kalau misalnya lagu, deteksi berarti ke lagu gitu, bahwa ini punya orang. Berarti kalau itu ada hak cipta, berarti kita nggak bisa dapat keuntungan aja sih dari situ. Jadi tetap ke upload, tapi kalau misalnya nanti banyak yang nonton, ya kita nggak bisa masuk gitu ke rekening kita. Gitu. Nah, ya itu makanya gitu yang saya sayangkan itu gitu. Iya. Gitu. Apalagi kalau belum misalkan belum monetes, itu Iya, kan nanti akan menghambat monetesnya gitu. Iya. Nah, tapi kalau di Facebook, kalau di TikTok itu kan bebas gitu. Iya, benar. Oke, dari Purwakarta silakan, Kang Mulyono ya. Bun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kuping teh. Ya, dengar. Hatur nuhun Kang sadayana, berusuk ka Kang Romi. Untuk Purwakarta, media sosial itu yang kemarin kita sudah bikin ya, sebetulnya udah lama. Untuk YouTube ini kurang lebih 2 tahun itu ya, karena untuk posting-posting itu untuk Purwakarta itu hanya untuk momen-momen tertentu saja, jadi untuk tiap hari gitu Kang. Jadi yang terakhir kemarin ya wisuda di posting. Terus yang menjadi kendala, salah satu kendala untuk di Purwakarta itu pertama mungkin personilnya, SDM untuk saat ini habis adayana gitu, termasuknya alat-alat penunjang kanggo naon publikasi dan sebagainya, kita hanya mengandalkan ya HPW gitu ya, sesekali yang ngedit di komputer gitu. Cuman untuk posting ini memang agak lambat kita itu, hanya momen-momen tertentu saja gitu, karena mungkin personilnya yang kurang itu gitu. Abi nyuruhkeun arahna we Kang, mungkin Kang Tis sadayana berusus nu penginten anu aktif lah, anu tos pengalaman luhur gitu, supaya bikin konten-kontennya itu lebih menarik gitu. Kemudian juga cara share-nya mungkin dengan redaksi yang lebih menarik gitu kan. Abi nyuhunkeun ya, abi mah menyimak we Kang lah, abi mah badai mulungan ilmuna we lah. Terutama taga Kang Epul gitu ya, Ciamis oke Kang sadayana we lah gitu. Itu nya Kang. Purwakarta mah sementara lah. Siap. Terakhir posting kapan Kang? Belum ya media sosialnya? Terakhir teh YouTube kamari sasihan aya lah di acara wisuda itu di kabupaten gitu. Siap. Nanti kalau misalnya habis posting langsung di-share di grup kita aja Kang. Jadi biar kita saling lihat lah gitu, saling lihat, saling nonton. Kayak Kang Epul kan jadi semuanya tahu karena sering posting di grup. Jadi kan terkenal dengan di TikTok. Oke, terima kasih Kang yang dari Purwakarta, Kang Mulyono. Selanjutnya Purwakarta udah, Kabupaten Bogor udah, terus Kabupaten Bandung belum ya? Masih ada Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung masih ada? Tidak ada respon. Kabupaten Tasikmalaya. Oh ya, Cianjur. Ya, oke, Cianjur silahkan. Cianjur. Kabupaten Cianjur. Udah respon? Ada? Masih? Ini ada nih Ocim Cianjur. Lagi ke WC kali. Iya. Tadi kan minta di skip dulu. Belum ada ya. Cianjur. Oke, sambil menunggu Cianjur ini, ada yang belum di sini kira-kira? Saya belum mendengar dari Depok tuh. Depok udah tadi. Telat ya. Jadi emang kangen kali. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan dulu. Ini ada Kang Erlan. Kang Erlan mungkin ada yang mau disampaikan atau ini dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Gimana sehat semua rekan sahabat, saudara? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih yang utama ke Ketum DPW, Sekum dan Peng Romi yang selalu eksis, mantap. Semoga sehat selalu ya. Terus membimbing kita semua. Ya, ini nih untuk khususnya Kabupaten Garut, untuk sementara dalam medsos ditangani saya sendiri itu hanya serap lah, serap. Yang humasnya kan lagi tiarap dulu mungkin, susah dihubungi lah. Ya tahu lah Garut gimana kondisi sekarang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tertentu aja Garut memposting di grup atau di Facebook. Mohon maaf yang sebesarnya. Itu juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempublikasi kegiatan baik di Kabupaten Garut atau di Jawa Barat. Terutama mohon maaf kepada Bang Romi nih. Mohon maaf ya. Selalu ini nih berani lah, terlalu berani. Gitu aja untuk Garut sementara ya. Siap, mantap. Ya, pokoknya mah untuk Garut tolong dibina lagi ya, Bang Romi. Siap, nanti setelah musda ya. Iya, bentar lagi musda ya. Dan doakan semua untuk Bang Romi segera. Siap, amin. Supaya lebih sukses, supaya bersinar menjadi ya Indonesia nantinya. Ada gak hadir di sini? Di sini ada gak calonnya? Nggak tahu. Ya gitu aja dari Garut. Tercukupkan sekian. Semoga sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kang Erlan atas ya masukan juga tadi ada terkait yang dari Garut. Oke, mungkin dari Cianjur silakan Kang Indra. Ya, Kang Indra atau Kang Ocim nih Cianjur nih. Sudah ada 2. Silakan. Ada yang respon Kang Indra? Mungkin ini. Belum ya? Halo? Kang Indra ada? Oke, kayaknya belum ada respon. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi saya sudah menangkap tadi beberapa poin terkait memang perkembangan media sosial. Pada intinya, semua media sosial di DPD itu saya rasa sudah berjalan gitu. Tapi memang ada yang memang aktif di spesialisasi aktif di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Karena ini susah Kang, kita bisa aktif di semua itu susah. Saya aja di DPW itu kewalahan sebenarnya. Jadi kadang saya itu paling utama itu memang kita itu di Instagram paling nonjol. Kedua di TikTok mungkin. Ketiga ada yang baru kan Thread itu ya. Thread itu karena bisa sekaligus ya. Threads-nya itu kayak Twitter lah. Nah, Twitter malah kita belum ada sama sekali karena terkendala lah beberapa hal terkait kehilangan password tadi benar. Jadi passwordnya hilang juga. Jadi masih dalam pemulihan. Jadi untuk aktif di semuanya itu susah gitu ya untuk pengaktifannya. Jadi tapi kita coba aja sedikit sekarang itu kan lebih mudah. Kalau misalnya posting di Instagram bisa otomatis posting di Facebook biasanya itu sekaligus dia. Bisa juga sekaligus posting di story WA itu bisa. Jadi bisa sekaligus. Terus kalau di TikTok memang PR-nya di TikTok itu harus sendiri karena kan beda. TikTok ini kan dari Cina, Instagram, Facebook dan lain-lain itu kan dari Amerika ya. Itu Twitter beda juga. Walaupun sama-sama dari Amerika, pemiliknya kan atau pengelolanya juga beda. Jadi kalau yang masih sama itu Facebook dan Thread, Instagram itu masih bisa sama karena masih dalam meta group ya mereka itu. Nah jadi terima kasih atas semangatnya masih terus aktif lah dalam pembinaan atau pengembangan media sosial di masing-masing DPD. Langkah pertama saya rasa kita dikasih deadline oleh Ketua Umum itu semua DPD aktif atau sudah memiliki media sosial di akhir bulan Agustus. Untuk melihat perkembangan dan laporan, saya rasa ini bakal tercapai gitu kan. Tercapai. Itu PR kita. Kita sepakat lah ya seluruhnya
Tadi dengan beberapa kekurangan konten dan lain-lain dan solusi yang kita berikan, kita akan berikan file mentahnya untuk kalau misalnya kegiatan DPW ini kan diikuti seluruh DPD. Jadi itu bisa menjadi konten postingan bagi DPD, bagi yang belum memiliki kegiatan. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita akan share bahan-bahan postingannya untuk kegiatan DPW. Kedua, setiap DPD yang memiliki kegiatan, posternya maupun dokumentasinya silahkan kirimkan ke grup. Nanti kita akan bantu posting di Instagram. Jadi saya nggak akan repost bentuknya, tapi posting sendiri. Sehingga itu menjadi postingan benar-benar ada di feeds di Instagram. Begitu juga harapan saya ke teman-teman DPD. Setiap postingan DPW jangan hanya dijadikan repost, tapi juga dijadikan posting di feed. Sehingga untuk memperbanyak followers dan lain-lain. Gitu. Itu ya langkah untuk pengembangan yang kita ambil. Selanjutnya itu pengembangan tingkat DPK. Memang kita diberi limit waktu sampai dengan akhir tahun ini untuk pengembangan tiap DPK. Tapi itu kan kembali lagi ke masing-masing DPD. Ada DPD kayak Bogor mungkin kan di bawah 10 kecamatannya, misalnya 5 atau 7 ya Kota Bogor. Tapi di Kabupaten Bogornya itu kan mencapai 40 malah ya puluhan DPK. Sehingga ini kayak Kabupaten Tasik juga itu 39, kalau Kota Tasik kan 10. Nah, itu kan berbeda medannya gitu. Jadi untuk pembentukan DPK ya ini saya berharap lah masing-masing DPD meluangkan juga mungkin simulasinya atau untuk membuat itu efektif mungkin dibuat pelatihan saja gitu. Nah, nanti kita kalau misalnya butuh pemateri dan hal-hal lain nanti bisa kita support lah dari DPW maupun dari teman-teman DPD lainnya gitu. Jadi saya rasa untuk kita udah lengkap lah untuk pematerian desain nanti kita bisa minta bantu dari Cianjur kan udah bagus. Terus nanti dari DPW juga dari Kota Bogor dari mana kita bisa saling sharing. Kalau kita tarik dari luar takutnya nanti tidak memahami apa saja nilai-nilai BKPRMI kan. Jadi kalau dari internal kita sendiri itu lebih gampang. Itu terkait target gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya mungkin yang akan saya ajukan ke DPW itu terkait dengan pengembangan ya atau pengembangan skill masing-masing humas tingkat DPD. Nah, ini kita ajukan dulu apakah nanti kegiatannya di sekretariat, tapi tadi kan ada masukan jauh ya sekretariat ya di Bandung. Apakah bisa disimulasikan misalnya di Kabupaten Cianjur misalnya atau misalnya di Depok. Nanti yang dari Ciamis pasti jauh berarti kan gitu. Jadi kenapa Bandung itu biasanya karena Bandung kan di tengah ya, pertengahan dari masing-masing kota kabupaten di Jawa Barat gitu. Nah, jadi nanti kita akan pikirkan, saya akan konsultasi hal-hal ini terkait hasil rapat kita kepada DPW atau dalam hal ini Kang Sekum gitu. Kang Sekum dan Kang Ketum gitu ya untuk dibahas apakah di ACC untuk membuat kegiatan pertemuan gitu. Nah, untuk hal tadi ya kita sepakati lah ya nanti saya akan buat list di grup. Pertama kita akan list media sosial kita semuanya ya. Jadi kan kemarin itu kita pernah list ya, tapi kan mungkin sudah banyak perubahan. Dulu mungkin Ciamis cuma punya satu media sosial. Sekarang mungkin udah aktif di banyak. Jadi kita list ulang dari DPW sampai DPD media sosialnya apa aja. Selanjutnya nanti saya akan buat postingan untuk media sosial resmi BKPRMI tingkat DPW, DPD, ya kan? Nanti diposting, teman-teman juga bisa posting itu sehingga orang tahu media resminya mana aja. Karena semakin ke sini kita takut nanti ada yang menyalahgunakan media sosial kita, ada yang minta transfer, ada yang menyebar berita bohong. Jadi dari sekarang kita buat apa? Karena kayak kemarin grup DPW aja itu kan sempat salah satu pengurus DPW diambil alih ya WA-nya sehingga grupnya ditutup segala macam itu kan pengaruh. Nah, nanti termasuk juga pemalsuan media sosial nanti Instagram kita dipalsukan. Nah, jadi dari sekarang kita buat rilis resminya bahwa media sosial resmi itu ada ini semua. Nah, itu ya.
Jadi sepakat ya, ini kita aktif lagi ya teman-teman. Keberatan nggak teman-teman ini kalau misalnya memposting kegiatan DPW gitu di feeds masing-masing? Atau kalau saya nggak keberatan memposting kegiatan teman-teman, nanti pamfletnya atau apanya kirim ke saya nanti akan tempel dan posting itu gitu, utuh informasinya, tidak dengan template baru tapi dengan template teman-teman buat gitu. Bersedia ya? Saya bersedia. Ada yang nggak bersedia nggak? Saya rasa semuanya bersedia, tapi ada yang mungkin kita kasih kesempatan yang nggak bersedia gitu. Jadi biar nggak banyak kan. Gitu. Jadi ini jadi kesepakatan kita bersama ya. Nanti saya akan buat juga salah satu contoh postingan logo-logonya baiknya di mana. Mungkin bukan jadi aturan resmi. Sebenarnya kalau aturan resmi itu kan yang harusnya membuat berhak SOP itu DPP kan. Tapi sampai hari ini kan belum ada. Tapi nggak apa-apa, kita buat gambaran saja, hal-hal biar kita seragam, kita sepakati. Misalnya logo DPW pojok sini. Karena kan berbeda gini, ada kegiatan yang memang kita harus masukkan logo daerah. Seperti DPW, kenapa beberapa kegiatan ada logo Jawa Barat? Karena pembiayaannya dari pemerintah Jawa Barat, sehingga logo itu wajib dimasukkan. Ada beberapa kegiatan nggak ada logo Jawa Barat, karena sumber pendanaan dan lain-lain itu pure dari DPW. Jadi terkadang saya membuat postingan itu ada logo Jawa Barat, ada hal-hal ini, karena kegiatannya memang berasal dari pemerintah provinsi gitu, yaitu hibah gitu kan. Karena kalau hibah itu apapun kita harus ada logo Jawa Barat karena untuk proses pelaporan. Seperti itu. Untuk pengembangan media sosial tadi saya rasa sudah clear, kita sudah mencapai target lah, akhir Agustus kita sudah bisa laporkan ke Ketua Umum. Karena ini saya lihat ya, media sosial ini tadi yang ikut itu 13 ini aktif. Di luar itu ada sekitar 7 DPD. 7 DPD yang aktif dan memiliki media sosial sebenarnya. Jadi PR kita itu cuma sedikit. Yaitu seperti Indramayu, seperti itu. Habis itu Kota Cirebon mungkin, Subang yang memang pengurusnya itu belum ada gitu, atau memang cuma hanya ada mungkin ketua umumnya saja gitu. Kota Sukabumi gitu kan. Nah itu menjadi PR lagi gitu buat dari DPW untuk pembentukannya. Nah, kalau Banjar Pangandaran sudah ada. Banjar itu udah ada, tapi Pangandaran belum. Banjar itu udah ada, Kota Banjar itu udah ada. Waktu itu udah saya, pokoknya kalau ada orangnya di grup berarti ada lah gitu. Nah, tapi memang jadi ini terbagi 3. Pertama itu ada humasnya aktif. Nah, itu sebanyak sekitar 15 sampai 17 DPD. Ada yang memang sudah terbentuk tapi tidak aktif. Jadi ada media sosial tapi tidak aktif. Nah, yang golongan ketiga ini tidak aktif, tidak ada humas dan lain-lain. Jadi masih 0 lah gitu. Nah, itu jadi memang ada 2 golongan tingkat-tingkat humas. Tapi sejauh ini yang positifnya yang aktif dan ada itu lebih banyak gitu. Ini kan sudah luar biasa. Mungkin LPP, ada beberapa LPP itu kita kan bukan LPP. LPP itu kan udah lama, mungkin kita agak unggul dibanding ada beberapa LPP yang memang perkembangannya mungkin tidak semasif perkembangan humas gitu kan. Walaupun humas ini kan hanya biro atau bidang, tapi kita masif lah perkembangan ini gitu ya. Karena dari nol banget ini membangunnya itu susah. Saya juga, waduh, luar biasa ya Kang Ipul ya, pembangunan humasnya itu kita harus bentuk dari awal, kita harus latih skillnya, kita harus buat SOP-nya gitu. Yang ya kita nggak punya acuan, teman-teman sekalian di sini. DPP pun kan nggak ada acuannya. Saya juga bingung sebenarnya pembentukan media sosial yang baik itu promosinya. Nah, mungkin kita bisa jadi pelopor ke depannya, semua DPD atau DPW lain di luar Jawa Barat itu bisa belajar ke kita tentang pengelolaan media sosial yang baik itu bagaimana. Nah, insya Allah juga saya informasikan podcast itu kita akan aktif lagi nanti tanggal 12 kita tag lagi. Nah, nanti kita mulai aktifkan lagi podcast. Nah, untuk sarana-sarana di DPW itu bisa digunakan. Kalau Ciamis mau buat podcast, misalnya untuk Ciamisnya silahkan pakai fasilitas yang ada di sekretariat. Jadi Kang Epul misalnya datang 1 bis atau 2 mobil ke DPW untuk ngambil 12 video sekaligus untuk 12 konten, nggak apa-apa. Jadi kan
Bisa. Ya kan bisa. Jadi kan itu kan kalau misalnya satu konten kan habis ya, rugi kita. Nah, tapi kalau misalnya kita buat kontennya dulu, jadi Kang Epul sebagai host nanti bawa baju 12 misalnya. Jadi masing-masing episode kan beda setengah jam gitu. Materinya udah disiapin pematerinya. Jadi silahkan. Kita udah punya studio podcast di DPW, teman-teman yang mau pakai studionya silahkan. Nanti di situnya saya udah taruh kameranya, jadi udah bebas sebenarnya mau tinggal tag aja, tinggal bawa diri sebenarnya untuk yang pakai fasilitas di situ. Gitu ya. Terkait ini, jadi hasil dari rapat kali ini tadi saya udah catat masing-masing perkembangan DPD dan ini nanti saya akan laporkan. Kedua, itu pengembangan media sosial tadi kita sepakat DPW siap memposting kegiatan DPD, DPD pun sebaliknya siap memposting kegiatan DPW dalam bentuk feed atau diupload secara manual, bukan di repost. Ketiga, yaitu terkait pengembangan media sosial tingkat DPK. Nah, masing-masing DPD ini berkomitmen lah untuk mengembangkan dan diusahakan sudah ada progres di akhir tahun ini. Gitu. Dan terakhir itu dari DPW membuat standar postingan. Nanti saya akan buat standar postingan pertama bagaimana itu pamflet, apa aja informasi yang harus ada di dalamnya. Kedua, bagaimana postingan dokumentasi foto, bagi logonya di mana, apanya. Ketiga, mungkin dalam bentuk video, standarnya bagaimana untuk penempatan dan lain-lain. Gitu ya mungkin ya teman-teman dari tingkat DPD. Nah, terakhir itu usulan pembuatan kegiatan semacam workshop untuk pengembangan media sosial terkait desain, kemudian tips and trick atau langkah-langkah media sosial itu biar laku. Nah, itu dan terkait media sosial lain. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih ini atas kehadirannya dan juga kesediaan teman-teman yang terus berjuang di daerah. Ini saya katakan sekali lagi, ini kita lagi buat sejarah. Jadi ke depannya kita bisa cerita siapa yang bentuk media sosial pertama kali. Inilah teman-teman di sini pelaku sejarah. Mungkin kalau untuk teman-teman kader BKPRMI lainnya itu kan hanya mereka sudah punya template. LPPTK itu seperti apa? Seperti ini fungsinya, tugasnya, dan lain-lain. LPPSDM apa fungsinya? Buat LMD udah ada dari pengurus sebelumnya. Tapi kalau humas, ini saya harus akui kita ini pelaku sejarah. Kita yang membuat media sosial itu pertama kali, membentuk SOP media sosial pertama kali. Nah, jadi teman-teman ini jadi tokoh nanti di masing-masing daerah. Kang Epul itu dia orang yang pertama kali buat media sosial, kan gitu. Kalau kalau yang jadi panitia dari tahun berapa udah banyak yang buat kegiatan LMD udah banyak, tapi kalau untuk yang bentuk media sosial mungkin Kang Epul jadi. Kalau nanti Ciamis punya kantor sendiri, humasnya, nanti ada foto Kang Epul, pendiri humas. Pendiri humas Ciamis. Jadi ini teman-teman di daerah tetap semangat lah. Karena kayak gitu, kalau misalnya kita yang buat pondasi itu lebih capek. Ini pondasinya udah kuat, kita tinggal menata tiang-tiang lainnya gitu ya. Tiang-tiang lainnya, nanti bangunan lainnya itu ya DPK. Dan ya yang penting kita tingkat DPD aktif, selanjutnya kita bisa ngajak ke pengurus. Kendalanya satu, pengurus kita ini agak gaptek seluruhnya. Saya harus akui DPW pun bisa dihitung jari berapa pengurus yang punya media sosial gitu. Ini karena ketua umumnya aja yang memang beliau menyadari lah bahwa kekuatan kedepannya itu media sosial. Kalau kita tanpa media sosial hilang ini BKPRMI gitu kan, ternyata kan terbukti. Kita besar di tingkat bawah sampai mengakar kadernya, tapi postingannya kurang gitu. Itu menjadi PR juga bagi kita gitu ya. Itu mungkin ya hasil rapat kita. Terima kasih. Nanti follow up selanjutnya nanti saya akan sampaikan di grup terkait koordinasi. Jadi aktif aja lah, setiap posting langsung copy paste linknya. Jadi kita siap membantu memposting teman-teman juga. Gitu mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman mungkin? Sebelum nanti kita foto bersama, ada? Dari Ciamis paling ya mau apa namanya, mau ngupload yang tadi acara tadi gitu, baru di Facebook saja. Ya siap. Aman. Nanti Ciamis kan kalau misalnya kalau udah ingat jadi. konten lu,
Nanti Ciamis itu kalau hall udah jadi, nanti kita bisa buat pembinaan tingkat DPK. Saya siap datang lah nanti tim DPW ke Ciamis. Kita itu yang bantu DPK, misalnya Akang buat pelatihan humas tingkat DPK itu kan berapa Ciamis kecamatannya. Nanti kita siap bantulah untuk terkait misalnya bantu cara desain atau apa gitu, kita bantulah gitu. Jadi biar tinggal Kang Epul menyiapkan tempat, masanya, kegiatannya aja gitu. Jadi kita membantu dari segi pemateriannya. Jangan siapkan istri pokoknya. Untuk dibawa pulang gitu ya Kang Erwan ya. Mungkin begini, Gimana? Ketum itu sengaja tidak membiayai kita ya Eskumas, sengaja cik ekne hasilna neangan sorangan tina YouTube aya moal tina eta gitu tah. Itu jika nata gitu. Untuk pengembangan humas kan pengembangan humas itu harus apa nih mah? Minimal yang datang itu harus ada misalkan transport gitu atau yang minimal lah 10 juta mah harus ada gitu. Ajak Faiful ke Diskominfo Ciamis kerjasama cobian. Iya itu sebenarnya kalau 10 juta aja selesai lah sama Kang Epul. Orang bangun hall aja miliaran bisa, masa buat itu nggak bisa kan gitu. Drone-nya aja 2, masa untuk ini nggak, udah siap sebenarnya Kang Epul, tinggal kita buat pelatihan aja untuk pembentukan DPK di Ciamis. Iya. Oke, seperti itu. Kita foto bersama dulu ya, kita on cam dulu, nanti Kang Zidni yang ambil lah. Oke, boleh on cam semuanya kita terakhir di on cam, jadi biar kita enak untuk